Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majelis ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul membantu rakyat Gaza. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah waslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Di awal ayat itu Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara dimanapun mereka berada, walaupun berbeda suku, berbeda negara, berbeda bangsa, berbeda status, berbeda jabatan, selama dia seorang mukmin maka dia adalah saudara. Kalau ayat ini dipahami, maka sikap untuk saling tolong menolong itu akan tumbuh. Sikap saling membela sesama mukmin itu akan tumbuh. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian beliau menganyam jari jemarinya. Setelah itu Nabi SAW duduk. Jika ada seorang laki-laki memerlukan atau meminta sesuatu kebutuhan datang kepada beliau, maka beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami. Lalu beliau bersabda, berikanlah pertolongan agar kalian saling memperoleh pahala, dan semoga Allah melaksanakan apa yang disenanginya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis tersebut dikatakan berilah pertolongan agar kalian saling memperoleh pahala. Jadi kalau ada seorang mukmin dia menolong saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada hamba tersebut. Kalau Allah sudah sayang kepada hamba tersebut, Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan mudahkan segala urusannya. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah murka, maka Allah turunkan azab kepada orang tersebut. Allah buat hamba tersebut jadi susah, sengsara, kalau kata orang Jakarta bilang jadi melarat kehidupannya. Nah, oleh karena itulah kita harus perhatikan
bagaimana hubungan kita dengan sesama mukmin, sesama orang yang beriman kepada Allah, sesama orang yang beriman kepada Rasulullah, sesama orang beriman kepada kitabullah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat untuk manusia. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah yang memberikan manfaat. Dimanapun dia berada, maka dia memberikan manfaat kepada manusia. Dia berada di kampung itu dia memberikan manfaat kepada manusia. Dia tinggal di komplek perumahan, di komplek perumahan itu dia memberikan manfaat kepada sesamanya. Dia tinggal di dunia, maka dia memberikan manfaat kepada penduduk dunia. Maka Allah akan cinta kepada orang semacam itu. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi perjalanan seorang hamba untuk meringankan beban saudaranya, untuk membantu saudaranya, untuk menolong saudaranya, dalam hadis ini dikatakan lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Semua kita tahu bagaimana fadilah keutamaan dari Masjid Nabawi. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, nilainya 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, 1.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, dalam riwayat yang satu mengatakan 500 kali, dalam riwayat yang lain mengatakan 1.000 kali. Dan kita mengetahui di Masjid Nabawi ada satu tempat yang namanya Raudhah min Riyadhil Jannah. Tempat itu antara mimbar Rasulullah SAW dengan rumahnya Rasulullah SAW. Tempat itu karpetnya berwarna hijau, ada kembang-kembangnya. Siapa yang berdoa di tempat tersebut, doanya diijabah oleh Allah. Siapa yang bertobat di tempat tersebut, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan Masjid Nabawi. Tapi ada satu amalan yang dicintai oleh Rasul, melebihi dari iktikaf di Masjid Nabi sebulan penuh. Apa amalan tersebut? Bantu kaum muslimin, bantu umat Islam dimanapun mereka berada. Ini hadis yang menjadi landasan bagi saya pribadi, kenapa terlibat di dalam Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, KISPA, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, untuk membantu saudara-saudara kita di Suriah, untuk membantu saudara-saudara kita di Rohingya, untuk membantu saudara-saudara kita di Yaman. Bahkan ketika bantuan itu kita berikan, ada kritikan dari masyarakat, kenapa kok cuman bantu yang di luar negeri, kenapa yang di dalam negeri kok nggak dibantu? Padahal kita juga sudah ikut membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana. Jadi ada satu kisah masuk ke WA saya, kenapa kok masalah luar negeri aja dibantu? Pada saat itu ada kebakaran di daerah Jakarta Barat, kalau saya tidak khilaf di daerah Tambora. Maka saya katakan kepada orang tersebut, ayo sama-sama kita turun ke lapangan, dan relawan kita sudah ada di lapangan. Sampai sekarang Pak, orang yang WA tadi, yang mengkritik tadi, nggak ada komentar, dan nggak ada kontak-kontak lagi. Itulah perilaku manusia, cuman nyinyir, cuman mengkritik. Dan kita nanti akan lihat bagaimana di zaman Rasulullah SAW ada orang yang mengkritik, orang yang membantu saudaranya, yang menginfakkan dengan infak terbaiknya. Dari dulu sampai sekarang ada. Makanya kalau kita berjuang, kalau kita udah turun di lapangan, jangan heran kita akan menemukan orang model semacam ini. Ini di dalam surat At-Taubah. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum
fayasakharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mencela orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi dalam perang Tabuk, Pak, Rasulullah SAW menyerukan kepada kaum muslimin, kepada penduduk Madinah, ayo infakkan rezeki terbaik kamu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seluruh hartanya diinfakkan. Makanya kita nggak boleh mencaci maki sahabat Rasulullah SAW, apalagi Abu Bakar Siddiq. Beliau itu mertuanya Rasulullah SAW. Beliau yang berjalan bersama Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Dia mendapat gelar As-Siddiq. Dia menginfakkan seluruh hartanya. Sekarang saya pengen tanya, orang terkaya di Indonesia siapa? Berani nggak dia menginfakkan seluruh hartanya? Saya yakin nggak bakalan berani. Kenapa? Karena cinta dunia, cinta harta. Tapi Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya diinfakkan. Jadi kalau kita berjuang belum seberapa dengan generasi sahabat, apalagi sahabat as-sabiqun al-awwalun. Harusnya kita menghormati mereka. Makanya sahabat ketika dia meninggal dunia, kemudian para ulama menulis kitab berkaitan dengan sahabat, biasanya di belakang nama sahabat tersebut ada doa radhiyallahu anhu. Ini bagian dari adab, saudara, bagian dari akhlak, bagian dari tingkah laku, bagian dari etika. Jangan sombong, baru punya ilmu seberapa kemudian dia sombong, mencaci maki, menghina sahabat Rasulullah SAW. Umar bin Khattab setengah hartanya diinfakkan. Umar bin Khattab itu mertuanya Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq mertuanya Rasulullah SAW. Karena begitu mulianya, di dunia pun juga dimuliakan. Anda tahu Abu Bakar Siddiq kuburannya di mana? Di belakang kuburan Rasulullah SAW. Anda tahu Umar bin Khattab kuburannya di mana? Di belakang dari Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian Umar. Itu baru di dunia, Pak. Begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW. Ini perlu saya sampaikan supaya kita ini punya adab dengan para sahabat Rasulullah SAW. Nah, dalam perang Tabuk itu ketika sahabat Rasulullah SAW menginfakkan harta terbaiknya untuk jihad, untuk perjuangan, untuk menegakkan Islam, ada yang nyinyir, Pak. Mereka mencela. Sama juga zaman sekarang, ada orang menginfakkan hartanya untuk Palestina, dia nyinyir, Pak. Dia kritisi. Bantu kagak, apa kagak, cuma nyinyir. Kalau dia nggak mau bantu, diam, kasih kesempatan umat untuk membantu. Masih banyak umat yang memiliki keimanan, kesadaran, kepedulian. Bahkan orang-orang non muslim itu di Amerika, di Eropa, ambil bagian menunjukkan kepedulian terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Itu non muslim, Pak. Maka sangat aneh kalau ada orang ke masjid ngaku Islam, KTP-nya Islam, saudaranya dibantai di Gaza, dia diam 1000 bahasa. Maka nyinyir. Ada orang bantu, kemudian banyak pertanyaan, ini dananya kemana, sampai apa kagak, dia fitnah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kalau nggak tahu, makanya baca berita. Difitnah Pak, orang yang menginfakkan, orang yang mengumpulkan harta dicurigai, dituduh yang bukan-bukan, naudzubillah min dzalik. Apalagi dicap radikal, apalagi dicap dengan teroris. Ini kan dana nanti masuk alirannya kepada terorisme. La haula wala quwata illa billah. Jahat sekali itu mulut. Saya perlu menjelaskan hal ini. Ini perilaku kemunafikan kalau dia mengaku muslim. Lisannya saja mengatakan muslim,
tapi perilakunya benci kepada umat Islam, benci kepada orang yang mengamalkan Islam. Kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya akan su'ul khatimah, matinya akan mati sesat, saudara. Orang kalau mati sesat, matanya melotot, lidahnya menjulur, wajahnya lebam, menakutkan. Tapi kalau orang husnul khatimah, tersenyum dia, mulutnya bagaikan orang tertawa, wajahnya bersinar. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Kita mohon sama Allah, karena kita semua bakalan mati. Tiap hari orang mati, tiap hari orang masuk ke dalam kubur. Nah, kita ingin mati husnul khatimah. Makanya kita mohon sama Allah, kita tunjukkan keislaman kita, tunjukkan kita melakukan amal soleh, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ngasih banyak dia nyinyir, orang ngasih dikit juga nyinyir. Itu ada yang model semacam itu. Dan kaum muslimin harus tetap istiqomah. Apapun ocehan mereka, apapun omongan mereka, jangan terpengaruh bagi kita untuk tetap istiqomah dalam melakukan amal soleh, untuk tetap melakukan bantuan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik kamu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Malam yahtamma bi amril muslimin fanisa minhum, bukan termasuk golongan kaum muslimin apabila mereka tidak memiliki kepedulian kepada kaum muslimin. Bukan termasuk golongan kami mereka yang tidak peduli kepada kaum muslimin. Maka tunjukkanlah kepedulian kita. Gaza kemarin ini 11 hari dibombardir oleh Zionis Israel. Mayat bergelimpangan, banyak anak-anak yang meninggal dunia. Lebih dari 60 anak yang meninggal dunia. Yang luka-luka lebih dari 250 orang. Rumah hancur, bahkan masjid rata dengan tanah. Tidak sedikit mereka yang tertimbun. Itu umat Nabi Muhammad SAW, itu kaum muslimin, itu saudara kita. Bukankah di awal saya mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau itu kita pahami, apa buktinya bahwa mereka itu saudara kita? Buktinya adalah mari kita tunjukkan kepedulian kita, empati kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Gaza diserang, bahkan kemarin malam diserang lagi, Pak. Jadi siapa yang membatalkan gencatan senjata? Mereka. Begitulah perilaku Yahudi, membatalkan kesepakatan. Jangankan dengan manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka kurang ajar. Itulah perilaku Yahudi. Makanya dalam Al-Quran Allah ulang-ulang ayat berkaitan dengan perilaku Yahudi. Siapa yang membunuh para nabi? Siapa yang membunuh Nabi Zakaria? Siapa yang membunuh Nabi Yahya? Siapa yang meracun Nabi Muhammad SAW? Siapa yang mengkhianati perjanjian Madinah? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dan umat Islam harus tahu akan hal ini. Dan mereka ingin pancing-pancing pejuang di Gaza, Palestina. Karena sekarang ini Zionis Israel pemimpinnya sudah berganti. Kalau kemarin Netanyahu kemarin kalah dalam sidang parlemen, kalah 1 suara. Sekarang Perdana Menterinya baru, Pak. Makanya ada analisa mengatakan untuk menunjukkan kepercayaan kepada masyarakat Israel, maka dilakukanlah penyerangan. Untuk menunjukkan nih saya yang berkuasa. Perdana Menteri Israel dengan sombong angkuhnya ingin menghancurkan Gaza, Palestina. Tapi apa yang terjadi? Mereka tersingkir dari kekuasaan. Olmert, Benjamin Netanyahu, dan Perdana Menteri yang lainnya jatuh, Pak, terjungkal.
Ini pemimpin yang baru ini usianya masih muda, belum 50 tahun. Ya. Jadi ada analisa kenapa mereka melakukan penyerangan kemarin ke Gaza, ingin menunjukkan, nih saya pemimpin yang baru, ini saya memiliki kekuasaan. Tapi pejuang Palestina tidak terpancing, Pak. Biar bagaimanapun juga kesepakatan komitmen terhadap janji itu harus ditepati. Nah, kita lanjutkan. Alhamdulillah kaum muslimin menunjukkan kesadarannya. Kaum muslimin menunjukkan keimanannya. Buktinya Pak, mereka menginfakkan rezeki terbaiknya di berbagai macam masjid, di berbagai macam lembaga, di berbagai macam tempat. Ini diantaranya. Ini Masjid Asy-Syukur, ketika bulan suci Ramadan yang lalu mereka menginfakkan rezeki terbaiknya. Ya, jamaah Masjid Asy-Syukur Kebayoran Lama. Ini yang saya tampilkan beberapa tempat ya. Sebab kalau tampilkan semua akhirnya waktu kita habis dalam penampilan pemberian infak terbaik dari kaum muslimin. Ini Masjid An-Nikmah, An-Nikmah yang ada di Cibubur. Ya, ini dia memberikan bantuan infak terbaik dari jamaah. Ini dari Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor. Ya, ini perwakilannya, dia datang ke rumah saya menyampaikan bantuan. Notaris saja Pak, ada kepedulian. Ya. Ini jamaah itikaf di Masjid Az-Zikr Sentul Ramadan yang lalu. Ada yang ngasih jam, ada yang ngumpulin uang. Ini spontan, ya. Nah, ini Ustadz Katur, ya, Ustadz Katur ahli bekam. Waktu saya itikaf di Masjid Az-Zikr Sentul, dia datang Pak untuk menyampaikan amanah. Dia memberikan bantuan 27 juta cash uang. Kemudian yang berikutnya lagi, ini alumni SMP Negeri 18 Menteng Kecil Jakarta Pusat. Coba Anda perhatikan nih bajunya, baju kaos ini. Jelas nggak? Ini bajunya pakai baju Rolling Stone Pak, lidahnya menjulur. Artinya Mbak, ini fans Rolling Stone nih, ya. Tapi peduli terhadap Palestina. Ini perlu saya sampaikan. Jangan sampai kita udah pakai imamah, kita pakai peti haji, pakai baju koko, pakai baju gamis, tapi nggak peduli terhadap saudara mereka yang dibantai oleh Zionis Israel. Ini orang yang fansnya Rolling Stone aja peduli coba. Rolling Stone itu kan kelompok band Pak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hatinya. Dia datang menemui saya. Dari Jakarta dia datang ke Sentul. Pada saat itu saya kan itikaf 10 hari terakhir. Dia datang ketemuin saya. Gimana saya nggak terharu coba. Kemudian yang berikutnya lagi. Ini saya lagi itikaf. Ini tongkatnya sama nih. Datang menemui saya. Saya bilang saya nggak bisa keluar nih. Akhirnya dia datang menemui saya dan diberikan bantuan tersebut. Ini Masjid Andalusia. Ini secara spontanitas, ya, penggalangan dana dapat 13 juta lebih. Masjid Andalusia Sentul. Ini Cibinong, pengurus masjid di Cibinong, dia memberikan bantuan. Ini Bunda Erni, ya, Lenong Rumpi, dia memberikan bantuan untuk Palestina. Ini Ustadz Abu Syukur yang biasa memimpin zikir di Az-Zikr Sentul, ya. Ini putra Ustadz Muhammad Arifin Ilham Azkar. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang hafal Al-Quran, dapat melanjutkan perjuangan abinya dalam dakwah, dalam harokah, dalam zikir. Ini memberikan bantuan.
Ini Kampung Sunnah Zikro. Jadi warga di Kampung Sunnah di komplek perumahan itu ngumpulin dana untuk apa? Saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Alhamdulillah terkumpul 50 juta. Kalau kata orang Jakarta bilang urunan, ya. Tiap rumah urunan, tiap rumah urunan, tiap rumah memberikan infak terbaiknya. Ini ketua RW yang memberikan. Ini Adinda Ananda Amar. Ini penasehat. Ini ketua yayasan. Ini penasehat. Ini ketua RT. Ini pengurus RW. Ini ketua RT. Jadi RT RW terlibat, Pak. Kenapa kepedulian? Tapi karena memang ada orang yang hasut, ya. Ketika ada orang memberikan infak, dituding yang bukan-bukan. Ini kelompok radikal, ini kelompok ekstrem dan segala macamnya. Tujuannya agar orang nggak mau berinfak. Kan nggak masuk di logika akal sehat. Ini Pak RW ngasih bantuan, Pak RT jadi saksi, penasehat juga menjadi saksi. Jadi memang tujuan mereka tuh jahat, Pak. Nyinyir mereka tuh jahat. Ini pegawai Dispenda DKI, dia memberikan infak untuk saudara-saudara kita di Palestina, pegawai negeri. Kenapa dia berikan? Sebab secara konstitusi kita ini bertanggung jawab untuk apa? Kedamaian, untuk kepedulian terhadap bangsa, terutama yang telah menolong bangsa Indonesia. Ini bukan karena terpapar radikal nih, bukan. Ya, jangan hasad, jangan dengki. Seharusnya bersyukur para pegawai itu menginfakkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara mereka yang sedang menderita di Gaza Palestina khususnya. Ini JCT, ini ketua KISPA yang baru, yaitu Ustadz Mahindri Mukhtar. Ini gerak bareng, ya, suatu komunitas yang biasa membina anak-anak PAM. Anak-anak PAM aja ngaji, Pak. Anak-anak PAM, ya, yang sering kita lihat antingnya, kemudian badan bertato, ngaji. Maka sangat aneh kalau ada orang rumah dekat masjid nggak mau ngaji. Rumahnya dekat masjid nggak mau ngaji, coba. Azan berkumandang dia dengar, tapi berat langkah kakinya untuk ke masjid. Tapi kalau ke mall mah enak dia, ke gunung dia daki. Nah, maka orang semacam ini jangan disumpahin, doain biar dapat hidayah, biar Allah bimbing, ya, untuk dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjid. Ini setelah sholat Isra, halaqah subuh di Masjid Az-Zikr Sentul, ada orang menemui saya. Dia kasih bantuan. Ini untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadhil jannah, dan Allah masukkan dalam surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matahari baru terbit, Pak. Ada orang menginfakkan dari sekitar baik. Nah, ini di sini nih jamaahnya nih, ya. Ini viral juga nih. Ini jamaah Masjid Al-Hidayah BCC Bogor, ya, memberikan infak terbaiknya untuk Palestina. Ya, mudah-mudahan yang berinfak Allah terima infak terbaiknya. Allah jadikan sabab, ya. Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dan masuk surga tanpa hisab, dan akhir kehidupan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mendapat titipan amanah peduli Palestina yang disalurkan melalui KISPA dari Yayasan Al-Hidayah BCP Masjid Al-Hidayah. Semoga infak terbaik ini menjadi sabab Allah limpahkan rahmat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini udah viral nih, Pak.
Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk ria, bukan. Kita ingin memberikan contoh kepada umat. Sekarang ini orang krisis contoh dan keteladanan. Akhirnya banyak salah contoh, banyak salah tuntunan. Ini ketika pernikahan Ananda Amar, ini keluarga besar Ustadz Muhammad Arifin Ilham memberikan 1 miliar. 1 miliar. 1 miliarnya banyak Pak. Saking banyaknya sampai yang nyerahin dana itu bilang, Ustadz ini uangnya banyak, ditransfer aja dah. Transfer aja 2 kali transfer, 500 juta, 500 juta. Ya mudah-mudahan Ustaz Muhammad Arifin Ilham, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah lindungi dari azab kubur dan azab neraka, dan Allah masukkan dalam surga tanpa hisab, dan keluarganya diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak keturunannya dapat melanjutkan perjuangan beliau. Ini kumpul semuanya nih. Ya. Ibunya Ustaz Muhammad Arifin disebut dengan Mama Banjar juga hadir. Ya. Ini anak beliau nih. Ya, anak yang ketiga, Haska. Kemudian ini dari Masjid Al-Furqan ngasih 20 juta. Ini Darul Mukhlisin, ya, 76 juta. Darul Mukhlisin ini di Depok. Pimpinannya adalah murid dari Ustaz Muhammad Arifin Ilham, Ustaz Iwan Zawawi. Ini dari Gorontalo Pak, dia datang ke rumah saya, ya, ngasih 24.500.000. Nah ini anak-anak, ya, anak-anak kecil, dia dapat uang lebaran, uang lebarannya diberikan untuk saudaranya di Palestina. Coba. Saat ini saya dikunjungi oleh anak-anak yang soleh dan solehah, ya, mudah-mudahan jadi penghafal Al-Quran, untuk menyampaikan uang lebaran mereka bagi saudara-saudara kita di Palestina. Ini dari Abiyu dan saudaranya, kakak dan adiknya, kemudian dari MUS Lubis 6 tahun, kemudian dari Aisyah Iklima. Ini Uwais, kemudian ini Iklima. Mudah-mudahan mereka semua dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang hafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang nominalnya nggak banyak Pak, nggak 1 juta, 2 juta, 10 juta, nggak, cuman berapa ratus ribu. Tapi kepeduliannya ini. Kemudian dia ada anak juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mendapat titipan infak terbaik dari Sulhan Ilham yang dipanggil Samil. Mudah-mudahan infak terbaiknya ini dapat mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang hafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita nggak terharu Pak? Anak kecil aja menunjukkan, ini baru sebagian ini yang saya tayangkan. Makanya kan di awal saya katakan, kalau dia nggak mau bantu, dia diem, kasih kesempatan umat Nabi Muhammad SAW untuk memberikan infak terbaiknya. Masih banyak Pak orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian. Alhamdulillah bantuan yang dikumpulkan khususnya di Kisbah itu kita sudah sampaikan dan sudah tersalurkan, dan lembaga-lembaga lain juga demikian. Ya, banyak lembaga yang peduli terhadap urusan Palestina, dan alhamdulillah bantuan itu sudah disampaikan. Nah, ini bantuan yang disalurkan oleh Kisbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا بدي أحكي بمؤسسة كسبة. بارك الله فيها إن شاء الله بميزان حسناتها يا ربي، اللي ساعدت غزة المحاصرة، غزة شافت الوباء، أبسطت أولادنا فترة العيد. الله يا ربي يبسطهم ويطلع لهم إن شاء الله بميزان حسناتهم يا ربي. مؤسسة كسبة بتمنى كل الشكر لها إن شاء الله يا ربي، ربنا يجزيهم يا رب كل خير إن شاء الله يا ربي يطلع لهم. Ketika kita melihat ini terharu Pak. وكل عام وانتم بخير يا ربي إن شاء الله يا رب. السنة الجاية بنبقى هيك يا رب مهدئين الديان.
ibunya udah janda. الرحمن الرحيم. بشكر مؤسسة كسبة اللي قدمت لنا مشروع الأواعي والملابس كسوة العيد وخششت الفرحة والبهجة على أطفالنا وسعادتهم، وإحنا بحاجة لدعمكم إلنا وأطفال الصمود وأطفال الحصار، وبحاجة لإلكم مساعدتكم دائما إلنا، وبارك الله فيكم وشكرا لكم وجزاكم الله ألف خير. مؤسسة كسبة شكرا لكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله في مؤسسة كسبة وجزاكم الله عنا كل خير. يعني نحن الآن بصدد إن شاء الله تنفيذ مشروع الكسوة، كسوة العيد في هذه الظروف الصعبة من قطاع غزة. توجه لكم جزيل الشكر مع مؤسسة كسبة كما pakaian anak-anak yatim. والناس Para إن شاء الله. dia suruh milih, nanti dibayar. Dari mana uangnya? Dari kaum muslimin. بارك الله فيكم. Dari umat Islam. كسبة على ما دخلتم. Kami ini cuma perantara aja, Pak. Kami ini khadimul ummah. جزاكم الله عنا كل خير. Karena uang yang terkumpul melalui Kisma semuanya kita berikan. Kisma nggak ngambil 1 rupiah. Kalau Anda ingin bantu saya, doain saya biar selamat dunia akhirat. Banyak umur dalam doa, sehat walafiat. Dan yang lebih penting lagi, mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Itu sudah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami. بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير على اللي قدمتوا لنا اياه للاطفال، والله كان الله عالم كيف فيهم، احنا ملاقيين نكسيهم. الله يبارك فيكم ويجزيكم كل الخير، ان شاء الله بيجي عليكم عيد السلامه يا رب، وفتح على الاطفال. الله يجزيكم كل الخير. والله ما كان في كسوة للأولاد، الله عالم كيف لهم الله، واللي ربنا بيبعته من أهل الخير. الله يجزيكم كل الخير ويعطيكم الصحة ويبارك فيكم. شكرا لمؤسسة كسبة، شكرا لمؤسسة كسبة، بارك الله فيكم يا أخو في أعمالكم، الله يجزيكم كل الخير. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله في مؤسسة كسبة وجزاهم الله عنا كل خير. يعني هي الأفواج. Ini bantuan makanan ya Ramadan sebelum diserang oleh zona Israel. Jadi kita sudah bantuan. Jadi bantuan kita berkala, Pak. Ada bantuan buat para pelajar yang menghafal Al-Quranul Karim. Ini bantuan untuk mereka jadi korban luka-luka dan makanan. Ini bantuan buat mereka yang jadi korban, rumahnya mereka hancur. كسبة. Ini setelah gempuran Zionis sekarang 11 hari. Lihat rumah mereka hancur. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتقدم بالشكر. Tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa tidak pandai berterima kasih. Mereka berterima kasih ya, kepada kaum muslimin, kepada para donatur, kepada para muhsinin. أرض غزة أرض فلسطين المباركة، فبعطائكم وببذلكم وجهدكم يكون ثباتنا ويكون صمودنا أمام هذا العدو. Ini untuk korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nashkuru ikhwana fi jamaiyat Kisbah ala juhudihim. Dan ini sengaja kita buat semacam ini sebagai laporan pertanggungjawaban. Jadi untuk mematahkan kenyinyiran orang-orang yang masuk. Ya. Kalau semua kita udah husnuzon, nggak perlu pakai begini. Kalau kita udah saling percaya, nggak perlu pakai begini. Tapi kita ingin menjelaskan kepada mereka yang menyindir, mereka yang masuk, bahwa bantuan kaum muslimin sudah disalurkan di sana. Ada buat fakir miskin, anak yatim, ada juga buat dokternya, perawatnya, buat ambulannya, banyak item-item kebaikan yang bisa kita lakukan di sana. Ini kan perlu biaya yang besar, Pak. Mereka diblokade oleh zona Israel. Ini mereka ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam penyaluran ini kita bersinergi
dengan lembaga yang sudah terpercaya. Sebab kita nggak bisa kerja sendiri, kita bukan Superman. Jadi coba ada perhatikan. تبارك الله فيك الله يشفيك ويعافيك. نشكر مؤسسة كسبة على القانون اللي اتمنى الجرحى اللي عملوا لنا يقدموا لنا. Yang kita bantu ini umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita bantu ini kaum muslimin. Yang kita bantu ini orang-orang beriman. Ini bantuan ambulan dari wali kota Padang, Buya Mahyeldi. Pada saat itu dia jadi wali kota, sekarang jadi gubernur Sumatera Barat. Bantuan sampai. Jadi kata siapa bantuan tidak sampai ke Gaza? Makanya kalau ada orang ngomong gitu, kita berbuat juga untuk meluruskan ACT Foundation and Kota Padang Indonesia. This is an organization which stands with the Palestinian Gaza Strip and to stand with the patient and disabled people and the injured people in Gaza Strip. Bantuan kaum muslim ada untuk rumah sakit, ada untuk masjid, ada untuk madrasah. Jadi kalau kita belum tahu, maka tanya sama orang yang pernah ke sana. Tanya kepada orang yang mengerti masalah hal Palestina. Nah, kita mendoakan semoga Allah melimpahkan ganjaran pahala terhadap harta yang telah engkau berikan. Ya, semoga Allah berkahi harta yang masih tersisa padamu, serta semoga Allah menjadikan dirimu suci bersih. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum muslimin yang ingin membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina khususnya, silakan Anda salurkan infak terbaik ya untuk pembebasan Al-Aqsa. Bank Muamalat kodenya 147 311 000 003 kali 4427 atas nama Nurdin QQ Kispa. Dan insyaallah bantuan yang Anda salurkan itu akan kita salurkan kepada mereka berhak di sana. Jamaah yang dimuliakan, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestina, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan fil zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.